salah satu contoh yang perlu ditiru itu semangat dari almarhum di usianya yang tidak muda lagi, tapi ngajinya masih yang berapa ya? Yang buat tiga ya? Yang buat tiga itu Masya Allah. Itu yang buat tiga 9 tahun. 9 tahun. Itu kan sebuah nomor. Kalau ukuran kita nyerah ya sekian tahun masih yang buat tiga masih nyerah. Katanya ini perlu dihidupkan. Juga tak lupa para sepuh Qasim, Pak Bedar juga para sesepuh yang lainnya ya. Ustaz Basir juga yang belum fit juga. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat. Juga para jamaah semua yang hadir di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan seiring sejuknya udara setelah redanya hujan, mudah-mudahan jadi sebab Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafa bil mauti wahid. Ini kan hadis masyhur sekali dan insya Allah kita hafal. Cuman mungkin ada yang nyebut wa'idhah, ada yang nyebut mau'idhah. Ini perlu dibaca lagi kitabnya supaya nggak salah kaprah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat, baik terjadinya atau apa yang pernah dilakukan ketika hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita kan pasti berharapnya husnul khotimah, pasti. Dan pengennya husnul khotimah. Cuman untuk usaha ke husnul khotimah itu seringkali kita ngerasa nggak maksimal. Ya urusan apapun. Baik sama orang baik kan biasa. Ketika diuji dengan orang yang tidak baik itu persoalan besar. Ketika diuji ketemu dengan orang yang gak baik sama kita, masihkah kita berbuat baik? Itu subhanallah. Baik terhadap orang baik ya biasa. Baik gitu, ngasih sesuatu, dermawan pada orang dermawan biasa. Dermawan sama orang yang paling medit itu ribet. Saat kita sudah mampu istiqomah gitu, sama orang buruk ke kita ya tetap baik, sama orang yang baik ke kita pun ya baik juga, standar saja. Sama orang yang dermawan kepada kita, kita tetap dermawan sama dia. Sama orang yang pelit sekalipun terhadap kita, tetap kita dermawan. Itu hadirin yang dirahmati Allah, tanda-tanda orang yang husnul khotimah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal itu penting? Sebab setiap kita ini kan diperintah untuk banyak bergaul kepada siapapun. Ya, bergaul kepada siapapun. Jangan berpikir bahwa yang kita mau berteman sama orang yang selevel dengan kita. Nabi itu levelnya subhanallah, berteman sama siapapun. Yang kecil oke, yang remaja jadi, yang sepadan dengannya enjoy, bahkan yang lebih tua darinya pun Nabi bikin nyaman. Kalau bahasa iklannya apa ya? Nggak ada lu nggak rame. Ini kan tanda orang yang nggak bagus itu gampang dia nyampe suasana jadi nggak enak gitu. Tanda orang nggak enak gitu.
Pengik biasanya. Orang datang, dia datang, orang-orang pada pergi, nah itu tanda orang kawin. Tapi dia datang, orang banyak demen ngumpul, itu hadir rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insya Allah orang banyak. Cuman agak sulit memang. Apa sulitnya hadir rahmat Allah? Sekarang kan bisa jadi orang yang rame mendatanginya bukan karena ingin berteman. Misalnya Bang Martin habis gusuran, rame rumahnya. Bures gusuran nih, orang sepi misalnya. Itu nggak benar berarti. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyafrah. Siapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, banyak dia menyambung tali silaturahmi. Banyak dia menyambung tali silaturahmi. Nah kayak begini salah satu. Kita hadir di majelis-majelis ilmu, ini bagian dari cara kita bersilaturahmi. Maka insya Allah umur ya nambah, rezeki ya berkah. Umur nambah, rezeki berkah. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata hal yang demikian ini banyak dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Mungkin bahasa Qur'annya alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang lebih dulu berimannya. Orang-orang yang lebih dulu berbuat baiknya. Dan subhanallah, di sinilah di kampung, di kita nih masih kampung lah kan. Itu segala hal kebersamaannya kan luar biasa. Cuman kan lambat laun kebersamaan itu ya makin sedikit adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak guyub lagi gitu. Orang kan biasanya gitu. Rumah dulu kan jauh-jauh, tapi hati dekat-dekat. Ya nggak ada. Sekarang rumah tuh nempel-nempel, hati jauh-jauh. Ada istilah apa? Dekat bau tai kan gitu ya. Jauh bau botol. Gak ada enak gitu. Ya, jauh bau hati. Nah ini ma'asyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata banyak dari kita gagal dengan ujian itu. Walana bulwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita tuh makin hari makin ada saja ujian, nggak makin kurang, makin tambah ujian, makin bener itu Allah masih makin kasih ujian. Ngaji makin rajin tuh makin berat, tapi makin malas makin enteng. Kuat. Ya karena orang kalau udah malas udah nggak mikir macam-macam, udah bodoh amat. Ngaji nggak bodoh amat. Tapi hadir rahmat Allah, kalau istiqomah dia dirajin itu luar biasa beratnya, apalagi hujan begini. Ya, ngaji enggak. Ini kenapa bisa hadir? Umumnya pertimbangan kita ngaji enggak enak juga mau Rosid kan gitu. Nah, pertimbangannya itu bukan karena Allah kan gitu. Tapi insya Allah ini masih mau kenal. Hadir rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya begitu kita ternyata masih enggak enak dengan orang. Tapi bukan jamaah kita. Ikhlas enggak itu? Ikhlas masih. Kenapa? Itu standar ikhlas kita baru sampai situ biarin. Ngaji biar ngopi, nggak apa-apa. Ngaji biar ngopi, nggak apa-apa. Ada nggak kira-kira ngopi? Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini
Nah, makanya seringkali ada beberapa program sesama. Tujuannya itu, ayo belajar seikhlas mungkin untuk apa-apa, untuk apa. Ya dengan level manapun, ikhlas dengan level manapun, ya dengan tingkatan apapun, ya lakuin aja sudah. Ya mendingan nggak ikhlas tapi masih ngerjain. Ya mendingan nggak ikhlas tapi masih ngerjain. Makanya orang-orang di militer itu begitu, ikhlas oh enggak harus dikerjain, itu lebih baik. Ya mau kedumel kayak mau enggak bodo amat, yang penting kelar tuh kerjaan, ya daripada ngedumel juga ngerjain kagak. Iya enggak, lama-lama tuh ikhlas, biar katakan lama-lama ikhlas, karena memang pembiasaan ada rahmat Allah Subhanahu. Nah berkaitan dengan itu, ya haul ini ada rahmat Allah. Saya berharap satu saat atau program lama itu jalan lagi. Dulu saya sering kali sampaikan, ketika kita mau ada acara haul, sampaikan ke ketua atau sampaikan ke saya. Untuk apa? Khatmil Quran. Nah, kalau di grup kan udah banyak tuh. Ya, insya Allah minggu depan saya haul orang tua, nah, misalnya. Nah itu minta tolong dibacain khatmil Quran masing-masing, kan di list tuh biasanya Ustaz Kodar yang list. Juz sekian 30 juz. Nah ketika haul kita baca doa khatmil Quran. Subhanallah. Orang kalau udah baca khatmil Quran sebab khatamnya 30 juz baca Quran, itu doanya tidak ada penghalang baginya, ijabahnya luar biasa. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Sebab kita kalau khatam sendiri-sendiri kan nggak sanggup. Mengerti umur berapa? 17. Sisa maksudnya. Ya. Ya katakanlah 17 tahun misalnya. Udah berapa kali hatam? Belum tentu sekali pun hatam belum tentu. Ya. Hadir rahmati Allah Subhanahu. Tapi kalau kita misalkan haul itu kemudian dibacakan Quran entah dari Kresek 2 juz, dari Al-Muttaqin 2 juz, ya, dari Al-Jau 2 juz, dari ujung Aspal 2 juz, ya, dari subhanallah. Selesai 30 juz. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang tua yang dibacain Quran girangnya bukan main. Ya ini girang ini orang tua. Ini girangnya luar biasa. Sedekah niatnya buat orang tua luar biasa itu, subhanallah. Senangnya bukan main. Girang lagi dia ketika dikirimin 30 juz. Girangnya luar biasa. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karenanya